warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Apa kabarnya anak-anakku? Bagaimana liburannya? Senang? Senang. Nah, jadi setelah berlibur, ini waktunya kita kembali belajar. Walaupun belajarnya tidak di sekolah karena COVID dan pemerintah ada yang sesuatu yang belum memperbolehkan untuk belajar tatap muka. Jadi kita tetap belajar daring. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugas ya, nah. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga kita dapat menerima pelajaran ini dengan baik dan menjadi berkah untuk kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, oke. Kita hari ini belajar tema 5. Judulnya adalah pengalamanku. Apa itu pengalaman, nak? Pengalaman adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita. Pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Pengalaman itu bisa didapat di rumah, di luar, di sekolah, ataupun tempat bermain. Apa pengalamanmu selama liburan? Senang apa tidak? Oh, senang. Kemana saja kamu nak liburan? Itu adalah pengalaman kamu nak. Aku pergi bertamasya. Kemudian pengalamanku yang tidak mengenakan itu, Bu, adalah aku jatuh dari pohon jambu. Karena mengambil jambu dari pohon, aku terjatuh dan ditertawain oleh teman. Itu adalah pengalaman yang menyedihkan. Dan coba lihat bukunya di halaman 1. Di sini ada 4 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah pengalaman Udin. Pengalaman nomor 1, Udin berkebun dengan keluarga. Ada ayah, ibu, dan kakak. Ini pengalaman Udin pertama dan menyenangkan berkebun bersama keluarga. Kemudian pengalaman kedua, Udin menjuarai lomba puisi. Kamu pernah tidak nak menjuarai suatu perlombaan? Pernah. Lomba apa? Lomba bernyanyi. Dapat juara berapa? Juara 2. Aduh, lumayan, syukur, alhamdulillah. Itu adalah pengalamannya. Pengalaman yang ketiga adalah Udin bermain galah asin dengan teman-teman. Di sini Udin baru mengetahui, oh iya, seperti ini permainan galah asin. Melalui permainan galah asin ini kita bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, maka grup Udin pun, grup Beni tidak menang. Iya kan? Sudah? Lalu gambar keempat, pengalaman Beni. Pengalaman Beni pergi berlibur ke Raja Ampat. Pengalaman kamu berlibur kemana? Ke kebun binatang atau taman hewan. Di situ kamu akan menjumpai berbagai ragam macam jenis hewan. Tumbuhan ada, Bu? Ada di taman hewan, tapi tumbuhannya itu yang besar-besar. Pohon-pohon yang besar untuk melindungi supaya taman hewan tersebut tidak gersang dan tidak panas. Itulah pengalamannya. Ya, sinilah dia pengalaman Beni berkebun bersama keluarga, kemudian Beni menjuarai lomba baca puisi, kemudian Beni bermain galah asin dengan teman-temannya, kemudian Beni berlibur ke Raja Ampat bersama keluarga. Itulah pengalaman. Kemudian di halaman 2, di sini Beni mempunyai pengalaman memperbaiki jam dinding. Liburan telah usai. Kegiatan Beni di rumah ada membantu ayah dan ibu. Beni membantu ibunya membetulkan jam dinding. Beni membantu membersihkan jam dinding. Kemudian Beni membantu memperbaiki motor bersama ayah. Lalu Beni membantu kakak membersihkan kamar. Kemudian ibu menyuruh Beni
memperbaiki jam dinding yang mati. Benny menyuruh ibu, Benny, ibu minta tolong sama kamu, tolong perbaikin atau ambil jam dinding tersebut supaya bisa diperbaikin. Kemudian Benny karena tidak seimbang atau tidak menjaga, kemudian jam dinding itu terjatuh. Benny tidak menjaga keseimbangan dan tidak terjangkaunya jam dinding tersebut. Jam dinding itu pun jatuh dan pecah. Kemudian Benny meminta maaf kepada ibunya. Ibu, maafkan saya, atau ibu maafkan Benny. Benny tidak sengaja memecahkan jam dinding. Ibu pun menjawab, ya tidak apa-apa Benny, kamu harus lebih berhati-hati. Itulah percakapan antara ibu dengan Benny. Kemudian percakapan itu, lalu tugasnya di halaman 3. Buatlah pertanyaan. Buat kamu pertanyaan tentang percakapan antara ibu dan Benny. Tadi udah ibu bilang, udah ibu jelaskan, Benny, tolong perbaiki jam dinding. Itu pertanyaan. Apa jawaban Benny? Ya ibu, saya akan memperbaikinya, akan membantu ibu. Itulah buat pertanyaannya nak di halaman 3. Dah, lalu jawab pertanyaan di halaman 4. Di sini jawablah 5 pertanyaan. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis soalnya. Sudah? Iya. Lalu lanjut ke halaman 6. Kita masuk ke matematika mengenai mengukur panjang. Kita di semester 1 sudah mempelajari tentang sudut, dah, segitiga, persegi, dah, macam-macam bangun ruang, udah. Lalu ini kita akan mempelajari tentang mengukur. Di sini Benny teringat tugas gurunya. Walaupun dia udah berlibur kemudian masuk sekolah, Benny teringat, oh iya aku mempunyai tugas dari bu guru. Apa tugasku ya? Tugasnya adalah mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur. Kamu pernah tidak nak mengukur benda yang ada di rumahmu? Pernah. Ada yang belum? Alat yang tepat untuk mengukurnya adalah roll atau penggaris atau mistar. Caranya bagaimana? Dimulai dari angka 0, lalu diukur berapa panjang benda yang diukur. Kalau roll ini atau mistar, dia menggunakan sentimeter. Mengukur benda. Caranya bagaimana? Coba kita ukur ya nak. Di sini buku. Panjangnya dari mana kita ukur? Mulai dari 0 sampai ke ujung. Ada berapa? Lihat berhenti di mana dia. Dari 0 sampai ke ujung ada berapa? Oh, ada 29. Berarti panjang buku ini adalah panjang buku 29 cm. Apalagi yang bisa diukur? Coba kita ukur ini apa namanya? Spidol atau tulis. Kita mulai dari 0. Kemudian berhenti di titik mana? 15. Berarti panjang spidol sama dengan 15 cm. Mistar atau roll ini berguna untuk mengukur benda-benda yang
kecil yang bisa diukur oleh roll. Tapi kalau seperti papan tulis, ini nanti dia memakai meteran yang lebih panjang. Untuk satuannya, untuk panjangnya dia menggunakan cm atau sentimeter. Nanti kamu di kelas 3 akan mempelajari lebih tinggi lagi. Oke? Nah, tugas kamu adalah di halaman 8. Coba lihat halaman 8. Carilah 5 benda yang ada di sekitar rumahmu yang bisa diukur dengan roll atau mistar atau penggaris. Contoh, apa? Tempat tisu atau tisu. Tisu. Berapa panjangnya? Ukur pakai roll. HP bisa, Bu? Bisa. Ukur berapa panjang HP-nya. 5. Nama benda dan panjang. Cari 5 benda, kemudian ukur berapa panjangnya. Oke? Itu untuk PR matematika di halaman 8. Lanjut halaman 9. Coba lihat. Ini pakai gambar. Iya. Ukur. Coba lihat. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Kemudian berilah tanda centang atau benar. Gambar tersebut dapat diukur dengan roll atau mistar. Contoh sini, tempat tisu. Dapat diukur nggak dengan roll? Dapat, berikan tanda centang. Ini kamar mandi. Dapat diukur dengan roll apa tidak? Kemudian meja dapat diukur dengan roll atau tidak atau mistar? Lalu tangga dapat diukur nggak? Bingkai foto dan akuarium dapat diukur nggak dia dengan mistar atau roll? Dah, itu tugasnya di halaman 9. Oke? Lalu untuk SBK, coba lihat, kita bernyanyi ya nak. Kita sudah belajar mengenai menjawab pertanyaan, membuat pertanyaan, kemudian matematika. Ini kita bernyanyi. Menyanyikan lagu apa? Pelangi-pelangi. Pernah dengar tidak? Pernah. Di sini pelangi-pelangi ciptaan Ateh Mahmud. Dah, Birama 2/4, temponya sedang, jangan cepat, jangan lambat. Kemudian do sama dengan C. Kita mulai ya nak. Kamu tahu kan lagunya, hafal? Hafal. Kita coba ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Hafal tidak lagunya? Hafal. Ibu ulangi sekali lagi ya, supaya kamu ingat. Dan perhatikan temponya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dah. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Sudah dapat nak? Temponya, panjang pendek lagunya. Di sini ada dia tanda, seperti udah kita pelajari matematika, tanda lebih besar, lebih kecil. Kalau dia tanda seperti ini, artinya tandanya kuat. Kalau seperti ini, tandanya lemah. Udah? Nah, untuk tugas kamu adalah halaman 12. Garis bawahi teks lagu tersebut, bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Catat lagu pelangi ini. Yang mana nada panjang, yang mana nada pendek. Ulangi sekali lagi lagunya ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Peluk
yang mana nada panjang dan nada pendek. Beri tandanya. Nada panjang menggunakan garis merah, nada pendek menggunakan garis biru. Itu untuk tugas SBK-nya. Sudah? Kemudian Ibu ulangi sekali lagi untuk PR kamu. Yang pertama di halaman berapa nak? Halaman 3. Membuat pertanyaan dari percakapan antara Beni dengan Ibu. Lalu halaman 4. Menjawab pertanyaan, 5 pertanyaan. Udah? Lalu halaman berapa lagi Bu? Halaman berapa lagi nak? Halaman 8 dan 9. Carilah 5 benda, lalu ukur menggunakan penggaris atau roll. Kemudian beri tanda centang atau tanda benar untuk benda yang dapat diukur dengan roll, dan tanda kali atau sila benda yang tidak dapat diukur dengan roll atau mistar. Kemudian lanjut menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi yang di halaman berapa? 12. Oke, halaman 12. Berilah garis merah untuk nada panjang, garis biru untuk nada pendek. Sudah? Oke, itulah tugas kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya nak untuk mengerjakan PR. Cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran kita menjadi berkah. Doa dimulai. Doa selesai. 1, pinta Ibu. Ingat 3M. 1. Menjaga jarak atau social distancing. Kemudian memakai masker kalau kita bepergian keluar. Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Kalau kamu lagi berpergian keluar, bawa hand sanitizer. Oke? Dan ganti baju. Perbanyak minum air putih. Oke? Sampai jumpa.